Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan tugas kecerdasan tiruan dengan judul klasifikasi penyakit Down singkong menggunakan citra digital. Nah, sebelum penjelasan dimulai, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Moreno Alparel. Nama saya Dwi Arya. Nama saya Ahmad Farid Ilham Fauzi. Saya Jonathan Saputra. Saya Setio Dwi Nugroho. Baik, mari kita mulai saja penjelasan presentasi kami. Baik, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang atau masalah. Singkong adalah tanaman pangan penting di Indonesia, tapi produktivitasnya sering terganggu penyakit daun seperti Cercospora, bercak coklat, nekrosis, dan penyakit kuning. Selama ini, petani mengidentifikasi penyakit secara manual hanya dengan melihat daunnya, yang rentan salah diagnosis dan butuh keahlian khusus. Dari situ, kami merumuskan masalah. Bagaimana membangun sistem klasifikasi otomatis berbasis citra untuk mengenali jenis penyakit daun singkong, sekaligus membandingkan dua pendekatan, yaitu konvensional, ekstraksi fitur dengan KKN, dan metode deep learning dengan CNN. Tujuan kami ada dua. Yang pertama adalah mengembangkan model yang bisa mengklasifikasikan citra daun singkong ke dalam 5 kelas. Yang pertama adalah Cercospora, bercak coklat, nekrosis, penyakit kuning, dan sehat. Yang kedua, membandingkan performa CNN dengan metode konvensional untuk melihat mana yang lebih efektif. Manfaatnya, bagi petani ini bisa mempercepat deteksi penyakit tanpa keahlian khusus. Dan secara akademik, ini jadi referensi perbandingan metode machine learning konvensional dengan deep learning untuk klasifikasi citra tanaman. Baik, segitu saja penjelasan saya tentang latar belakang masalah dan tujuan dan juga manfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang dataset yang kami gunakan. Terima kasih kepada rekan saya Moreno. Dataset yang kami gunakan terdiri dari 2.956 gambar. Daun singkong berukuran 224 x 224 piksel terbagi ke dalam 5 kelas. Yang pertama ada Cercospora, 541 gambar, bercak coklat 601 gambar, nekrosis 622 gambar, penyakit kuning ada 590 gambar, dan sehat ada 602 gambar. Sebelum masuk ke proses training, kami melakukan pre-processing. Pertama, semua gambar di-resize ke 224 x 224 piksel supaya seragam. Kedua, nilai piksel dinormalisasi dengan rescale 1/255 supaya rentang nilainya antara 0 sampai 1. Ini mempercepat proses training model. Ketiga, data dibagi menjadi 80% untuk training, yaitu 2.366 gambar, dan 20% untuk validasi, yaitu 590 gambar, menggunakan image data generator dari TensorFlow. Dan ini adalah contoh-contoh 5 kelas dari penyakit tersebut. Ada Cercospora, bercak coklat, nekrosis, penyakit kuning, dan yang terakhir yaitu sehat. Selanjutnya akan dijelaskan dua model yang kami bandingkan oleh rekan saya. Sini Jo. Oke, ini untuk selanjutnya, kami membangun dua model untuk dibandingkan. Model pertama adalah pendekatan konvensional yaitu CTT atau color texture dikombinasikan dengan algoritma KNN. Caranya, gambar di-resize ke 128 x 128. Lalu, kami ekstrak fitur sederhana berupa rata-rata dan standar deviasi nilai warna RGB. Sehingga setiap gambar hanya dipresentasikan dengan 6 angka fitur. Fitur ini kemudian diklasifikasikan dengan algoritma K-nearest, Neighbor dengan K sama dengan 3. Selanjutnya, model kedua adalah CNN atau Convolutional Neural Network. Arsitekturnya terdiri dari 3 layer konvolusi dengan 32, 64, dan 128 filter masing-masing diikuti max polling untuk mengurangi dimensi. Setelah itu di flatten masuk ke fully connected layer 128 neuron
ditambah dropout 0,5 untuk mencegah overfitting. Dan output layer 5, neuron dengan aktivasi softmax sesuai jumlah kelas. Model ini punya total sekitar 11,17 juta parameter. Dilatih selama 20 epoch menggunakan optimizer Adam dengan loss categorical cross-tropy. Selanjutnya, teman saya akan menunjukkan hasil grafik akurasi loss dari kedua model ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan model dan valuasi akurasi loss. Ini ada grafik akurasi dan loss dari training model CNN. Terlihat akurasi training dan validasi meningkat tajam di epoch awal. Sempat ada fluktuasi di tengah-tengah proses kemungkinan karena learning rate-nya yang terlalu agresif pada batch tertentu. Namun akhirnya stabil mendekati 1 di epoch akhir. Terus kemudian ada grafik loss, pola yang sama juga terlihat pada grafik loss, di mana training loss dan validasi loss menurun drastis, lalu stabil mendekati 0. Fluktuasi yang terjadi di tengah-tengah training ini juga menjadi salah satu indikasi yang akan kami bahas lebih lanjut terkait kestabilan model. Sebelum masuk ke perbandingan akhir model dengan model CNN dan CTT. Selanjutnya akan dijelaskan analisis perbandingan dan kesimpulan dari hasil ini oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis perbandingan dan kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi akhir, model CNN mencapai akurasi 74,66%, sedangkan model CTT ditambah KNN hanya mencapai 43,8%. Selisihnya cukup signifikan, sekitar 31 poin persen. Kenapa CNN lebih unggul? Karena CNN mampu mempelajari fitur secara otomatis dan bertingkat, mulai dari tepi, tekstur, sampai pola bentuk daun. Sedangkan CTT ditambah KNN hanya mengandalkan statistik warna sederhana berupa rata-rata dan standar deviasi RGB, yang kurang mampu membedakan penyakit dengan tampilan visual yang mirip. Namun kami menemukan satu catatan penting, akurasi training dan validasi CNN sempat mendekati 100%, tapi akurasi pada evaluasi akhir turun ke 74,66%. Ini mengindikasikan kemungkinan overfitting di mana model terlalu menyesuaikan diri dengan data training sehingga kurang general terhadap data baru. Kesimpulannya, pertama, CNN terbukti lebih efektif dibanding metode konvensional untuk klasifikasi penyakit daun singkong. Kedua, performa CNN unggul karena kemampuan mengekstraksi fitur visual kompleks secara otomatis. Ketiga, ke depannya performa model bisa ditingkatkan lagi dengan teknik data augmentation, regulerasi yang lebih kuat, atau menggunakan transfer learning seperti MobileNet atau ResNet untuk hasil yang lebih stabil dan akurat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa CNN lebih efektif dibandingkan dengan metode CTT dan KNN dalam mengklasifikasikan penyakit daun singkong. Hasil ini membuktikan bahwa teknologi kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk membantu proses deteksi penyakit tanaman secara lebih cepat dan akurat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.